Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih pada tema puisi. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur pembentuk puisi. Namun sebelumnya Ustazah tanya dulu, bagaimana kabarnya pada hari ini? Sehat? Masya Allah, sehat ya. Bagaimana kabarnya ayah dan bunda di rumah? Sehat? Oke, Masya Allah, sehat ya nak ya. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, seperti yang Ustazah tadi sampaikan bahwa kita akan membahas tentang materi puisi, unsur-unsur yang membentuk puisi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah kalian mempelajari materi ini, kalian akan diharapkan mampu menelaah unsur-unsur pembangun dari puisi yang dibaca atau yang diperdengarkan. Jadi Ustazah harap kalian akan menyimak dari awal hingga akhir video penjelasan Ustazah ya. Oke, baiklah anak-anakku sekalian. Jadi unsur-unsur pembentuk puisi itu kalian juga kemarin sudah mempelajari ya. Tapi di sini kita akan lebih membahas lebih sedikit detail ya. Jadi unsur-unsur pembangun dalam puisi itu ada dua. Apa saja? Yang pertama itu adalah unsur batin ya. Yang pertama di sini unsur batin, yakni unsur yang tersembunyi di balik unsur-unsur fisik ya. Jadi unsur batin ini tidak terlihat atau tersembunyi ya, seperti itu. Selanjutnya unsur-unsur yang kedua, unsur yang pembangun dalam puisi yang kedua itu adalah unsur fisik. Jadi kalau unsur batin tadi ya, unsur batin tadi itu Ustazah sudah menyampaikan bahwa tersembunyi atau tidak terlihat, sedangkan unsur fisik itu adalah terlihat secara nyata. Nah, apa saja unsur-unsur batin itu sudah kalian pelajari kemarin, yaitu tentang majas, kemudian yang kedua irama, kemudian yang ketiga kata-kata yang berkonotasi, kemudian yang keempat adalah kata-kata berlambang. Nah, kenapa unsur batin ini dikatakan tidak terlihat? Karena contohnya kata bermajas itu kita tidak bisa langsung lihat jelas. Contohnya ya seperti ini, ombak berkejar-kejaran di pantai. Nah, kita tidak bisa lihat secara nyata ya, seperti itu. Begitupun kata-kata konotasi dan kata-kata berlambang, berbeda dengan unsur fisik. Coba lihat apa saja yang termasuk dalam unsur-unsur fisik, seperti tema, amanat. Dalam puisi itu amanat itu bisa dilihat secara jelas bahwa pesan yang disampaikan si penulis atau si pembaca seperti ini ya, tertulis. Sedangkan kalau batin, unsur batin itu tersirat, dia tidak terlihat ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, perasaan penyair. Nah, perasaan penyair bisa juga dilihat apakah dia perasaannya sedih atau senang. Selanjutnya yang keempat, nada atau sikap penyair terhadap pembaca. Nah, baiklah anakku sekalian, seperti yang kalian sudah pelajari kemarin, unsur-unsur batin itu apa saja? Yang pertama adalah majas dan irama ya. Mungkin kalian sudah mengetahui bahwa majas dan irama itu, majas itu adalah bahasa kias yang menimbulkan kesan. Kemudian irama itu adalah bunyi yang teratur dengan berulang-ulang. Nah, selanjutnya konotasi itu adalah bermakna yang tidak sebenarnya. Kemudian lambang itu adalah gambar atau tanda kata yang menyatakan maksud tertentu. Selanjutnya pengimajinasian. Nah, pengimajinasian ini tidak bisa terlihat ya, seperti yang tadi Ustazah sampaikan, kata-kata yang menimbulkan khayalan atau imajinasi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan tanyakan langsung pada kolom komentar, insya Allah Ustazah akan jawab ya. Nah, selanjutnya kita tadi sudah mempelajari tentang unsur-unsur batin ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang unsur-unsur fisik.
Seperti yang kalian ketahui bahwa unsur fisik itu yang pertama adalah tema. Nah, coba perhatikan, bisa juga kalian perhatikan di buku paket kalian di halaman 111 ya. Jadi tema adalah pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Pokok persoalan atau pokok pikiran itu kuat mendesak dalam jiwa penyair sehingga menjadi landasan utama dalam puisinya. Jika desakan yang kuat itu berupa hubungan penyair dengan Tuhan, maka puisi tersebut bertema ketuhanan. Jika desakan yang kuat itu berupa rasa Nah, jika yang kuat adalah dorongan untuk memprotes ketidakadilan, tema puisi adalah protes atau kritik sosial dan selanjutnya dan lain sebagainya ya. Kalian bisa lihat lebih lengkapnya di buku paket kalian di halaman 111. Jadi pokoknya temanya itu adalah condong pada apa yang dibahas pada materi tersebut, puisi tersebut ya. Nah, selanjutnya silakan kalian memperhatikan di buku paket kalian Gadis Peminta-Minta. Silakan Ustazah kasih waktu sekitar 5 menit, sekitar 3 menit, afwan ya, sekitar 3 menit. Silakan dibaca. Bisa dibaca di layar, bisa juga dibaca di buku paket kalian, puisi tentang Gadis Peminta-Minta. Oke, sudah. Nah, jika sudah kalian baca puisi Gadis Peminta-Minta karya Toto Sudarto Bahtiar, di sini coba perhatikan. Jadi perhatikan kembali puisi Gadis Peminta-Minta. Tema kemanusiaan melingkupi puisi tersebut. Penyair dalam puisinya bermaksud menunjukkan betapa tingginya martabat manusia dan bermaksud meyakinkan pembacanya bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama. Perbedaan, kekayaan, pangkat, dan kedudukan seseorang tidak boleh menjadi sebab adanya pembeda perlakuan terhadap seseorang. Setiap dalam puisi tersebut, penyair bersikap membela martabat kemanusiaan gadis peminta-minta yang disebut sebagai gadis kecil berkaleng kecil. Sebagian besar orang boleh menganggap bahwa pengemis kecil yang meminta-minta di pinggir jalan sebagai sampah masyarakat, sebagai manusia yang tidak berharga. Akan tetapi penyair mengatakan dengan tegas bahwa gadis peminta-minta itu sama derajatnya dengan manusia yang lainnya. Jadi itu maksud dari penyair dituliskan gadis peminta-minta dalam puisi tersebut. Nah, sekarang jika masih kurang jelas silakan ditanyakan pada kolom komentar ya nak ya. Selanjutnya Ustazah berikan tugas ya, silakan dibaca yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, jelaskan tema puisi Hujan di Bulan Juni dan Gadis Peminta-Minta. Apa maksud penyair-penyair dengan masing-masing puisinya itu? Kemudian yang kedua, apa yang menyamakan dan membedakan dari tema kedua puisi itu. Jadi tuliskan perbedaan dan persamaan kedua puisi tersebut, kemudian dijelaskan. Oke, silakan dikerjakan dan dikumpul di Teams. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih detailnya lagi. Syukran jazakillah atas perhatiannya. Ustazah tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.